Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak, perkenalkan saya Thomas Apriansa. Saya merupakan calon guru penggerak Kota Palembang Angkatan 11 dari SDIT Harapan Mulia Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak, perkenalkan saya Thomas Apriansa. Saya merupakan calon guru penggerak Kota Palembang Angkatan 11 dari SDIT Harapan Mulia Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yang pertama, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang kedua, pendidikan harus menuntun dan bukan menuntut. Yang ketiga, guru adalah sebagai fasilitator. Yang keempat, anak bukanlah tabula rasa. Yang kelima, pendidikan diibaratkan tukang kebun atau petani. Yang keenam, pendidikan harus menyesuaikan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, pendidikan harus mendidik budi pekerti yang luhur. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yang pertama, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang kedua, pendidikan harus menuntun dan bukan menuntut. Yang ketiga, guru adalah Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Lalu saya melihat hasil nilai evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting dari kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak peduli apakah murid saya sudah paham atau belum, karena bagi saya yang terpenting materi selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran hanya sebatas tuntas KKM. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Lalu saya melihat hasil nilai evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting dari kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak peduli apakah murid saya sudah paham atau belum, karena bagi saya yang terpenting materi selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga dengan mengikuti program guru penggerak, saya banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Dengan mengikuti program guru penggerak, saya banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Dengan mengikuti program guru penggerak, saya banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Dengan mengikuti program guru penggerak, saya banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Dengan mengikuti program guru penggerak, saya banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Dengan mengikuti program guru penggerak, saya banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Dengan mengikuti program guru penggerak, saya banyak mendapatkan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat.
Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran dengan cara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, namun juga efek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran dengan cara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, namun juga efek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan sabar agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, saya harus memahami karakter murid karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap perbedaan karakter murid saya dan memberikan kesempatan yang sama kepada murid-murid saya. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan sabar agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, saya yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat berjalan dengan baik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif, sebelum melakukan pembelajaran, saya membuka pelajaran dengan berdoa, melanjutkan dengan apersepsi, dan menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran, agar semua siswa dapat mengetahui tujuan dari pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Sebelum melakukan pembelajaran, saya membuka. Dalam kegiatan pembelajaran, saya menggunakan metode diskusi. Saya melakukan diskusi kelompok dengan tema mengelompokkan negara-negara ASEAN sesuai dengan sumber daya alamnya. Dalam kegiatan pembelajaran, saya menggunakan metode diskusi. Saya melakukan diskusi kelompok dengan. Pada kegiatan penutupan pembelajaran, saya membuat kesimpulan, umpan balik, dan melakukan refleksi kepada siswa saya. Pada kegiatan penutupan pembelajaran, saya membuat kesimpulan, umpan balik, dan melakukan refleksi kepada siswa saya. Ada beberapa pembiasaan yang dapat ditanamkan di dalam peserta didik, di antaranya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, upacara bendera untuk meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air. Kemudian ada literasi. Literasi berfungsi untuk menambah wawasan dan cinta membaca. Selanjutnya, pembiasaan senam yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Melakukan pembelajaran yang inovatif agar peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna, inovatif, kreatif dengan memanfaatkan media atau alam sekitar. Melakukan pembelajaran yang inovatif agar peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna, inovatif, kreatif dengan memanfaatkan media atau alam sekitar. Melakukan pembelajaran yang inovatif agar peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna, inovatif, kreatif dengan memanfaatkan media atau alam sekitar. Melakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tentu tidaklah mudah.
Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, masih banyak siswa yang tidak mau bekerja sama dan tidak saling menghargai. Solusinya, saya melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara memberi pengertian dan nasihat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tentu tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, masih banyak siswa yang tidak mau bekerja sama dan tidak saling menghargai. Solusinya, saya melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara memberi pengertian dan nasihat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tentu tidaklah mudah. Terdapat beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risalatul Mardiah dari SDIT Harapan Mulia Palembang. Rekan kerja dari Bapak Thomas Apriansa yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 11. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Pak Thomas bersemangat dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk dapat menjadi fasilitator bagi siswa atau siswi yang pembelajar. Pak Thomas telah melakukan kebiasaan baik dan pembelajaran yang menyenangkan, serta mampu memberikan motivasi bagi murid-murid. Karena dalam kesehariannya, Pak Thomas dapat membentuk siswa yang berkarakter baik, inovatif, dan mampu membuat siswa lebih semangat dan antusias dalam belajar. Terus semangat untuk Pak Thomas yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga dapat selalu berkarya, menjadi guru yang inovatif, dan dapat menginspirasi bagi teman-teman guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.